Perkenalan, nama saya Taufik Ismail, saya dosen di Departemen Manajemen FEB UB. Kebetulan sering mengampu mata kuliah yang relevan dengan marketing. Konsentrasi saya marketing, hampir seluruh riset saya terkait dengan marketing, consumer behavior, social media communications and the kinds gitu ya. Acara kali ini micro teaching, saya menyampaikan hal yang terkait dengan komunikasi, tidak komunikasi pemasaran, hanya komunikasi in general. Saya harap nanti ada diskusi di practical side-nya yang adik-adik temui apa saja masalah komunikasi, kita bisa diskusi itu. Tapi saya akan review sedikit terkait dengan perspektif teorinya. Nggak banyak, bisa ditemukan di banyak sources, tapi saya akan memberikan ulasan yang terkait dengan itu. Sebelumnya kita review balik. Ada yang bisa mendefinisikan apa sih komunikasi itu? Menurut saya komunikasi itu interaksi dan bertukar pikiran. Good points. Ada lagi? Proses pertukaran informasi antara satu pihak dan pihak lain dengan tujuan tertentu. Ada lagi? Masih bisa dikembangkan nggak definisinya? Pertukaran informasi antara dua individu atau lebih memiliki tujuan tertentu dalam komunikasi itu, yaitu menyampaikan suatu informasi. Nah, saya rasa itu sudah lengkap ya definisinya. Jadi ada 3 itu hal pentingnya. Information transfers, berarti ada makna yang mau disampaikan. Terus tujuannya makna itu tadi, ada pihak. Kalau sendiri komunikasi enggak? By definition itu enggak. Itu self reflection namanya. Anda berkomunikasi dengan diri sendiri itu refleksi namanya. Di term yang lain self love itu. Ada yang sering melakukan itu yang mungkin sedang musim kan ini. Self love, work life balance gitu. Tugas dosen sudah luring tetap sama kayak daring kan. Ngasih tugasnya masuk sudah ada kelas tapi kok tetap banyak Pak, kayak nggak punya libur mahasiswa itu. Oke, terima kasih banyak untuk beberapa sumbangan idenya. Kalau kita lihat definisi yang tadi disampaikan sudah sama ya, proses transfer makna, transfer informasi. Oh ya, ada yang berbeda antara makna yang dipahami dengan makna yang disetujui. Kalau Anda punya exposure budaya yang berbeda, atau saya sampaikan luar negeri itu, Anda diminta untuk ya yang iya dan tidak yang tidak. Jangan mempersulit diri untuk seolah-olah setuju, padahal cuma paham aja. Apalagi seolah-olah paham, padahal enggak sama sekali. Baik, ini fungsi komunikasi ada 4 ya. Sebenarnya di literatur yang lain ada 6, tapi saya lebih suka literatur yang ringkas begini karena literatur yang lain itu redundant. Jadi fungsi yang kelima dan keenam itu bertumbuk di fungsi yang lain. Satu, informatif, menyampaikan informasi. Besok kuliah jam 12 lebih 10, tidak jam 1 karena dosennya ada acara misalnya, karena ada kuliah tamu misalnya. Itu informatif. Kendali, kontrol, pengawasan. Anda dipanggil, ditanyain, sudah ngumpulin tugas pertama, sudah ikut kuis pertama. Ini di konteks mahasiswa ya. Motivasi, ada yang nggak pernah masuk, 1, 2, 3, masuk yang pertemuan yang keempat, saya telepon biasanya. Nah, saya melakukan fungsi komunikasi yang sifatnya motivating. Nah, ini yang paling sering kalian gunakan, pengungkapan emosional. Jadi berkomunikasi hanya untuk menyampaikan keluh kesah. Bahasa sekarang mungkin curhat. Curhatnya nyolong-nyolong lagi. Kayaknya ngomong tugas kuliah, ternyata ngomong yang lain. Baik, ini elemen-elemen komunikasi. Yang material itu sender, receiver sama medianya. Biasanya bisa kita tentukan. Ini biasanya orang, mestinya ya, atau alat. Artinya ada material. Mediumnya juga sama.
Yang abstrak itu saat melakukan encoding dan decoding. Ini nggak ada wujudnya. Ini proses yang in between antara media dengan sender atau antara receiver dengan media. Ini ya. Oke. Nah, seringkali kita punya masalah di beberapa aspek ini. Sendernya bermasalah. Misalnya saya gitu ya, pagi-pagi bangun, moodnya nggak bener, ngajar jam 7. Apa kalian pikir cuman mahasiswa aja yang moodnya nggak bener terus males kuliah? Sama, dosen itu kalau moodnya nggak bener juga males ngajar. Tapi seharusnya secara profesional dia tetap mengajar. Mahasiswa secara profesional dia tetap harus datang. Dan tidak marah-marah tanpa sebab kalau dosen. Kalau mahasiswa tidak males tanpa sebab. Nah, bisa jadi masalah di sendernya. Sender bermasalah. Kontennya mungkin bagus, tapi tidak sesuai dengan audiensnya. Kalau ini saya bicara seperti ini di depan anak-anak playgroup, kira-kira masih duduk enggak? Enggak. Udah dilempar plastisin, dilempar apa gitu mungkin. Nah, mungkin sendernya bermasalah. Atau salah milih media. Salah milih media itu gampang. Contohnya, Anda mau minta uang ke orang tua, ngirim surat lewat pos. Wih, lama itu nanti. Bisa jadi receivernya yang bermasalah. Jam-jam ngantuk, jam-jam sibuk, Anda ngomong. Saya itu pernah di bawah, ada mahasiswa bimbingan, saat saya ngomong dengan senior itu menyela. Nah, ini yang salah sebenarnya receivernya sebenarnya. Jadi saya ngomong itu nggak didengerin, nanti ya mas, tunggu dulu, saya tak bicara dengan senior saya. Mahasiswa ini di depan saya tahu-tahu ikut ngomong, padahal saya itu ngomong dengan posisi yang begini. Ini menyela. Pak, nanti kapan pak? Bimbingannya kapan? Jam berapa pak? Sebentar ya mas, 1 kan. Ya bapak, saya begini, bahasa begini. Berarti kan tidak equal loh. Kalau ini istilah orang Jawa namanya ngapu rancang. Strata sosialnya nggak sama, atau umurnya beda. Berarti seharusnya tidak diintervensi seharusnya. Kalau begini diintervensi kan repot. Oke ya, jadi rasanya ini sudah banyak masalah di receiver ini. Oh ya, mood and emotions berpengaruh, mungkin usia, skill, bahasa dan seterusnya itu juga berpengaruh. Tapi prosesnya dari sender di encode pesannya melalui media tertentu, di receive, di decode menjadi pesan yang dia interpretasikan. Nah, pemahaman itu di sini. Komunikasi itu efektif. Saya ulang, komunikasi itu efektif saat apa yang disampaikan oleh sender itu dipahami secara utuh oleh receiver. Tidak ada miss sama sekali. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu perfect communication. Saat Anda paham ada 2 hasilnya. Oke? Tapi tidak semua komunikasi itu akan berjalan selancar itu. Nggak semua. Adik-adik ini sekarang sedang di lapangan ya, ketemu orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, maka pendekatannya juga berbeda-beda. Nah, itulah kenapa Anda harus jeli siapa receivernya dan bagaimana cara berkomunikasi, media apa yang Anda gunakan, apakah langsung, apakah WA. Nah, perfect communication processes itu maka makna yang disampaikan, makna yang tersampaikan itu sama persis seperti yang diinginkan oleh sendernya. Nah, noise bisa di mana-mana. Kalau ada orang lagi bangun sesuatu misalnya di bawah berisik banget gitu, maka bisa jadi Anda nggak bisa mendengar suara yang saya sampaikan ini, putus-putus gitu. Nah, bagaimana caranya receiver, caranya sender memeriksa atau memvalidasi atau memverifikasi apakah pesannya diterima? Maka dia biasanya minta feedback. Nah, ini parts yang paling jujur dari komunikasi di luar verbal communications.
Anda bisa ngatur kata, Anda bisa milih kata yang mau dikeluarkan, intonasi yang datar atau yang biasa saja atau yang naik turun dan seterusnya. Tapi non-verbal communications itu nggak bisa bohong. Kalau kata orang psikologi, ini adalah bukti yang paling valid orang itu berkomunikasi dengan baik atau enggak. Ada yang karena khawatir ditanyain terus serius lihat saya, biar nggak ditanyain. Padahal kalau tak tanyain tadi paham apa? Oh. Kenapa dosen bisa lihat itu? Ya karena ada ilmunya. So, non-verbal communications itu bagian yang paling jujur. Ini kita bisa lihat di sekeliling. Kalau yang di atas ini sounds. Pernah dengar alarm kebakaran? Jadi saya bisa membedakan, oh itu sirine kebakaran, oh itu sirine gempa bumi dari sound. Images. Ada di sekitar kalian cara berpakaian yang benar gitu masih ada? Atau safety guidance kalau masuk proyek tertentu gitu, pakai gambar. Situational behaviors sama, kalau saya tegang atau saya ingin menunjukkan rasa santai saat mengajar, saya biasanya duduk di bangku. Tapi kalau saya sedang tidak pede, itu saya menggerakkan kaki atau tangan secara nggak sadar. Atau kalau saya marah, ada tandanya. Clothing and physical surroundings ini kalau di proyek kita ada helm biru, putih, sama kuning. Biru untuk tamu, putih untuk supervisor, kuning untuk pekerja. Jadi kalau Anda masuk ke wilayah proyek, jangan tanya yang helmnya kuning. Dia harus bekerja. Kalau ditanyain nanti khawatirnya ada apa-apa. Bukan masalah selesai tidaknya pekerjaan, tapi masalah keamanan dan keselamatan dia. Tapi yang putih bisa ditanyain. Terus jangan tanya ke yang biru, itu sama-sama tamunya. Sama-sama nggak ngertinya. Mudah-mudahan saya mungkin warnanya ketukar ya, tapi around that lah. Imply status gitu. Kalau begini ini ya agak pantas lah dosen ya. Meskipun saya lebih sering nongkrong di taman-taman, saya lebih sering nongkrong di kantin. Ya serupa mahasiswa lah meskipun dosen. Nah, ini body language, gesture, facial expressions, and other body movement. Anda kalau gugup itu biasanya kakinya gini, nggak ngapa-ngapain, gerak semua, tangan gerak, kaki tahu-tahu gerak, ngomong nggak nyampe-nyampe gitu ya. Bisa diingat itu, Anda melakukan gestures yang tidak seharusnya. Oke, facial expression, it's also clear. Orang marah itu bisa dibedakan dengan orang bahagia. Kalau Anda berbicara dengan partner, entah gendernya apa, pupil mata Anda membesar, pipi ini tarik keluar gini, berseri-seri gitu, berarti Anda sangat kagum dengan orang itu. Tapi kalau Anda nggak tertarik, kelihatan juga. Nggak usah khawatir, saya tidak sedang menilai, jadi tenang, saya tidak sedang menilai, jadi feel free gitu. Be honest, feel free. Nah, ini verbal intonations, ini yang dimainkan juga saat ingin menyampaikan pesan tertentu, ditekan pada beberapa kata, dilemahkan di beberapa kata. Kalau marah kan tidak bisa flat ya. Anda ini kemarin kan sudah saya beritahu, mestinya, nah, kayak gitu. Ya drama dikit lah. To provide good examples. Tapi kalau orang seneng beda, soft semua, soft. Nunggu 2 jam, lama nggak? Enggak. Padahal mukanya nggak gitu lama ya 2 jam itu. Nah, ini hambatannya dalam komunikasi. Beberapa orang mengalami kesalahan dalam menginterpretasikan atau dalam mengirim pesan. Ini through sender or through receiver. Filtering. Anda milih informasi, nggak menyajikan semuanya. Kalau di konsep accounting, keuangan, itu ada asimetris.
Jadi informasinya itu tidak utuh, asimetrik. Oke, filtering. You only say what you want. Mungkin yang menguntungkan aja buat kalian. Ini jadi hambatan. Emosi itu bisa menyebabkan hambatan dalam komunikasi. Ada hal yang sama-sama remehnya, saat ada beban emosi, itu bisa jadi berat dampaknya. Informasi terlalu banyak, disampaikan terlalu banyak. Misalnya saya ngajar 6 jam. Siapa juga yang mau ngajar 6 jam? Kalau ada dosen yang kuat 6 jam tuh, hebat tuh berarti. Apalagi ada mahasiswa yang mau 40 menit aja sudah sulit ya mas nahan kantuk ya. Saya minta maaf ya. Too much information. Nation culture, ada kecenderungan budaya yang lebih senang mengukur prestasi orang dari apa yang dia punya. Budaya barat, materialism. Jadi simbolnya seluruhnya status sosial didefinisikan oleh apa yang dia punya. Maka seluruh upaya dia adalah kaya sepatnya. Dan dia tidak dibebani, dia lebih individu. Mereka tidak dibebani oleh ngurus orang tua. Kalau mau dibuka lagi, punyanya Hofstede, ini penelitian canonical yang banyak dirujuk. Jadi membedakan beberapa negara berdasarkan budayanya dan perilakunya akan berbeda. Oke, sekarang bahasa. Ini juga jadi hambatan. Tadi saya beberapa kali menggunakan bahasa Inggris, itu switch tiba-tiba di otak saya itu. Saya itu tidak merasa keren atau apa gitu, enggak. Nah ini yang terakhir, defensif. You refuse truth. Maknanya sudah tersampaikan dan benar, tapi Anda menolak itu. Masih tetap pengen benar. Tidak untuk gender bias ya. Ini biasanya perempuan. Tapi kata perempuan, laki-laki juga sama aja Pak. Gitu. Akhirnya kita nggak tahu siapa yang benar. Ya kan? Yang cowok-cowok ini, mahasiswa-mahasiswa ini, nuduhnya kan gitu tuh. Maunya menang terus Pak. Ada yang nggak pernah salah, cewek kan? Bener ya? Merasa nggak? Enggak kan? Ya memang pelaku itu nggak pernah merasa. Enggak, saya bercanda. Saat Anda jawab enggak, itu terkonfirmasi gitu loh masalahnya kan gitu. Bahwa Anda defensif gitu kan. Mau mengakui kok nggak enak, maka yang keluar, oh enggak Pak, saya ini juga, oh, itu defensif gitu. Ini poin berikutnya. Terus gimana caranya mengurangi atau mengatasi hambatan itu? Use the feedback. Tanyain, ngerti nggak? Masih perlu ngobrol lagi nggak? Kenapa saya mengubah-ubah bahasanya? Bahasa yang pertama itu sangat rawan. Ngerti nggak? Enggak. Don't use that. Paham ya? Begitu juga nggak bisa. Paham? Kan ada orang yang sekali ngomong langsung gitu kan? Sebagai komunikator yang baik, you have to be wise in choosing words atau dictions. Mendengarkan secara aktif, nah ini yang kita gagal. Kendalikan emosi, nah ini yang penting sekali. Non-verbal language, tadi saya sampaikan di depan, itu lebih jujur daripada verbal language atau spoken words-nya. Secara otomatis Anda akan mereply orang diikuti dengan bahasa non-verbal. Dan non-verbal language pada konteks komunikasi tertentu itu sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan. Misalnya, memegang hidung atau telinga. Ini sudah disepakati secara keilmuan, itu cenderung ada yang disembunyikan atau bohong. Nah ini tips-tips ringkas dari Robinson Culture juga. Jangan banyak ngomong, lebih berempati. Berempati itu berarti kita
ikut ngerasain dan mengambil tindakan, itu empati. Kalau sekedar ngirim perasaan aja nggak ikut bertindak, itu simpati. Empati itu getting deeper daripada simpati. Make eye contact. Oh ya, ini di culture kita kadang-kadang nggak bisa ya. Anda kalau ngomong sama orang tua terus Anda lihat gitu kan marah. Exhibit affirmative head nods and appropriate facial expression. Nah ini tips supaya nggak ditunjuk. Agak senyum gitu terus mantuk-mantuk. Padahal sama-sama nggak ngerti. Dosennya ngelempar joke, ketawa, udah ketawa aja. Itu aman daripada yang duyem. Oke ya, ask questions. Nah, tapi ini lurus dengan ini. Pertanyaannya jangan yang mengada-ada. Tapi kalau di kelas saya boleh deh. Anda mau tanya yang remeh, yang agak berat, enggak ada masalah. That's all for today. Untuk materi dari saya terkait dengan komunikasi. Ini pertemuan ke-13 pengantar manajemen. CPMK-nya terkait dengan komunikasi, definisi komunikasi, masalah komunikasi, sampai pada bagaimana mentransfer komunikasi dan mengatasi hambatan komunikasi. Sekarang Q&A, questions and answers. Kalau ada pertanyaan boleh. Dalam komunikasi kan harus ada pesan yang ini disampaikan. Bagaimanakah jika dari sender itu telah mengirimkan pesannya dengan baik namun gagal dipahami oleh receivernya. Jadi apakah tips yang harus dilakukan, maksudnya bertindak dengan cepat agar tidak terjadi konflik atau kesalahan? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Sender merasa sudah firm dengan komunikasi yang ingin disampaikan, tapi khawatir akan ada noise atau misinterpretasi di receiver. Maka sender itu harus paham siapa yang akan menerima informasi atau receivernya dan kapan baiknya informasi itu disampaikan serta media apa yang Anda pilih dengan bijak. Ini misalnya saya pimpinan di sini di institusi negeri, Sabtu Minggu itu jelas libur, ditahan dong, jangan nyampaikan perintah di hari Minggu, Senin dong. Jadi milih hari. Bisa nggak lewat telepon misalnya? Karena kan by phone dengan teks itu beda. Nah, Anda pernah kan merasa teksnya baik-baik saja, tapi responnya buruk. Nah, kalau dengan saya itu lebih enak telepon. Saya ya, maksud saya sebagai pengguna media, saya lebih senang telepon orang itu. Mas Dunga juga sama. Repot teks itu. Teks nggak ada tone-nya. Selamat itu ya SELAMAT kan gitu. Tapi selamat yang selamat gitu atau selamat yang selamat ya gitu. Don't have tone. Dan genuine itu diukur dari tone itu kadang-kadang. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Jadi main di media yang dipilih dan main di pemahaman receiver. Anda pasti akan berbeda ngomong dengan orang yang levelnya berbeda, usianya berbeda, dan seterusnya, pengetahuannya berbeda, dan seterusnya. Oke, ada lagi? Bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang yang usianya lebih tua, supaya pesan yang kita ingin sampaikan itu bisa diterima dengan, mungkin pemilihan bahasanya bisa sederhana, namun tetap dalam koridor kesopanan. Jadi Mbak Irma, kalau mau pertanyaannya tadi gimana berkomunikasi dengan orang tua, saya rasa caranya sama. Sudah disebutkan tadi bahasa sederhana, menunjukkan rasa hormat dan seterusnya, itu template-nya begitu. Tapi yang lebih penting, gain acceptance dulu. Saya berterima kasih untuk seluruh partisipasi aktif, waktu yang diluangkan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.